Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Muhammad Rum. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Muhammad Rum, diplomat ulung. Selain perjuangan bersenjata, tegak berdiri dan berdaulatnya negara Indonesia tidak hanya semata-mata ditunjang oleh perjuangan bersenjata, melainkan oleh perjuangan diplomasi pula. Medan perundingan tidak kalah serunya dibandingkan medan perang bersenjata. Oleh karena itu diperlukan Panglima Perang di medan perundingan yang piawai mengatur strategi dan serangan, seperti halnya Panglima Perang di medan pertempuran. Salah seorang Panglima Perang Indonesia yang hebat di atas meja perundingan adalah Mr. Muhammad Rum. Muhammad Rum dilahirkan di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1908. Semula ia bercita-cita menjadi dokter hingga ia bersekolah di Stovia, School Theoopleiding van Inlande Artsen, pada 1930. Sekitar 3 tahun kemudian ia keluar dari Stovla tanpa diketahui penyebab tepatnya, dan selanjutnya ia meneruskan pendidikannya di RHS, Rijkshogeschool, Sekolah Tinggi Hukum, Batavia hingga lulus dan mendapatkan gelar Master in the Rechten, Mister, Sarjana Hukum. Muhammad Rum mulai masuk ke pentas politik dengan memasuki Jong Islamiyetien Bond, JIP, yang didirikan Haji Agus Salim. Ia kemudian bergabung dengan Sarekat Islam, SI, sebelum akhirnya memasuki Partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Seperti halnya Muhammad Natsir, namanya juga sulit dipisahkan dari Masyumi. Ia terpilih menjadi Ketua Umum Masyumi menggantikan Muhammad Natsir, dari tahun 1958 hingga 1960. Ketika pasukan sekutu mendarat di Jakarta pada akhir 1945, Muhammad Rum dalam kapasitasnya sebagai Ketua KANI dan mendampingi Wali Kota Jakarta Raya, R. Suwiryo, terlibat perundingan informal dengan Inggris. Meski demikian, ia tetap menjadi korban kebuasan pasukan Nica yang menembakinya di rumah kediamannya di Jalan Kuitang, Jakarta. Akibat tembakan itu, kakinya mengalami luka dan jalannya kemudian sedikit pincang. Muhammad Rum dikenal selaku diplomat ulung. Kehebatannya di atas meja perundingan membuatnya ditunjuk menjadi anggota diplomasi Indonesia dalam berbagai perundingan dengan pihak Belanda. Ia terlibat aktif dalam meja perundingan sejak Perjanjian Gencatan Senjata dengan Sekutu, Perjanjian Linggarjati, Renville, Rum, Royen, hingga Konferensi Meja Bundar, KMB. Puncak prestasi diplomasinya adalah ketika menjadi ketua delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda di Jakarta pada 14 April 1949 hingga 1 Mei 1949 yang mengabadikan namanya dalam perundingan tersebut, Rum, Royen, yang menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan sebutan Rum van Royen yang telah memungkinkan terbukanya jalan ke arah pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Ketika perundingan Rum, Royen hendak dilangsungkan, terdapat polemik perihal pemerintah Republik Indonesia yang manakah yang akan diwakili Muhammad Rum. Apakah pemerintahan Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta ataukah pemerintah darurat Republik Indonesia, PDRI, di Bukit Tinggi yang dipimpin Syafruddin Prawira Negara? Rum mengambil jalan bijaksana yang menunjukkan pandangan jauh ke depannya dengan mewakili pemerintah Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta sekalipun partainya, Masyumi, menyarankan agar ia mewakili pemerintah darurat Republik Indonesia, PDRI. Muhammad Rum tercatat pernah menduduki jabatan penting di Republik ini. Setelah pengakuan kedaulatan, ia pada tahun 1950 ditunjuk sebagai Komisaris Tinggi Indonesia untuk Nederland. Selain itu, ia pernah menjadi Menteri Dalam Negeri dalam 3 kabinet yang berbeda, yakni Kabinet Syahrir III, 2 Oktober 1946 hingga 26 Juni 1947, Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 hingga 29 Januari 1948, dan Kabinet Wilopo, 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Puncak karir politiknya adalah menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957. Jalan hidup Muhammad Rum kemudian mempunyai kemiripan dengan Muhammad Natsir. Ia yang pernah dibuang ke Pulau Bangka bersama Soekarno dan Hatta pada tahun 1948 setelah Belanda melancarkan agresi yang kedua, ia harus kembali meringkuk di dalam penjara di usia tuanya. Ia dipenjara selama 4 tahun, dari tahun 1962 hingga 1966, bukan oleh Belanda, melainkan oleh Soekarno karena dianggap menentangnya.
namanya pun tenggelam dalam percaturan politik nasional, sekalipun Soekarno kemudian tumbang dan Soeharto tampil memimpin di mana Indonesia memasuki zaman yang disebut Orde Baru. Muhammad Rum wafat di Jakarta pada 24 September 1983. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Atas semua perjuangannya demi bangsa dan negara, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra kepadanya.